Hai semua, kenalin aku Ana. Kali ini kita akan membahas mengenai perbedaan daur litik dan lisogenik. Tanpa basa-basi lagi, yuk simak pembahasannya. Nah, teman-teman apakah tahu apa itu siklus atau daur litik dan lisogenik? Jadi yang pertama, daur litik adalah daur reproduksi atau replikasi genom virus yang menyebabkan kematian sel inang. Istilah litik mengacu pada pecahnya sel inang akibat infeksi bakteri atau virus. Virus yang hanya bisa bereplikasi melalui proses litik disebut dengan virus virulen. Sedangkan daur lisogenik adalah daur replikasi genom virus tanpa menghancurkan sel inang. Namun virus berintegrasi ke dalam kromosom inang. Proses integrasi tersebut dinamakan prophage. Nah, perbedaan pertama kita ada di daur litik, di mana disebut litik karena sel inang mengalami lisis atau hancur di akhir fase. Sementara fase lisogenik, sel inang akan tetap hidup atau beraktivitas membelah diri karena sel inang memiliki antibodi yang kuat. Lalu, perbedaan kedua pada daur litik tidak terjadi proses penggabungan DNA dengan kromosom inang. Nah, karena selama daur litik DNA atau RNA, virus dengan cepat akan mengubah sel inang menjadi pabrik. Jadi, dia menguasai sel inang. Yang berbeda dengan daur lisogenik, DNA virus masuk ke dalam sel inang, bereplikasi bersama kromosom inang yang disebut nanti penyatuan DNA virus dengan DNA inang yang disebut dengan prophage. Lalu, perbedaan ketiga dari segi fase berarti kalau daur litik fasenya adalah absorpsi atau penempelan, fase injeksi penetrasi, lalu replikasi atau sintesis, fase perakitan dan fase lisis atau penghancuran sel inang. Sementara daur lisogenik fasenya adalah fase adsorpsi, injeksi, penggabungan, dan replikasi, jadi tidak sampai kepada fase lisis. Namun sebenarnya nanti daur lisogenik akan mengalami lisis kalau terjadi sesuatu ya, jadi rangsangan kimia tertentu bisa menyebabkan virus menjadi virulen. Oke, sekarang perbedaan berikutnya, daur litik itu relatif singkat ya dibandingkan dengan daur lisogenik. Lalu daur litik bersifat virulen mematikan, makanya tadi bisa menyebabkan lisis ya. Sedangkan lisogenik itu non-virulen karena tadi antibodi sel inang lebih kuat dibandingkan virus. Nah, perbedaan berikutnya, daur litik tidak dapat berubah menjadi lisogenik. Sedangkan daur lisogenik bisa berubah menjadi litik mengalami fase lisis karena rangsangan kimia tertentu. Lalu replikasi virus yang secara litik akan menghasilkan partikel virus yang lebih ganas, lebih virulen dibandingkan dengan daur lisogenik. Sehingga perbedaan berikutnya, pada daur litik terdapat gejala infeksi virus pada sel inang, bisa diamati ya, sementara pada daur lisogenik itu tidak dapat gejala infeksi virus pada sel inang. Jadi kalau secara singkat kita bisa lihat di sini perbedaan daur litik dan lisogenik 1 sampai 8. Nah, itulah perbedaan antara daur litik dengan lisogenik. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah penyebutan kata, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini. See you next video. Bye.